Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 74. Di dalam ruang gerbang, keduanya dengan sok duduk di sana tanpa sedikit pun rasa hormat terhadap yang disebut Tuan Muda. Mereka sembarangan mengatakan bahwa leluhur akan mati karena mereka bersuka cita atas kemalangan anak malang itu. Kamu tidak diizinkan untuk berbicara omong kosong. Anak berwajah pucat dengan tubuh lemah dan air mata di matanya itu patah hati dan putus asa. Dia benar-benar takut kakek leluhurnya akan meninggal, dan dia tidak tahan berpisah dengan kasih sayang seperti itu. Para pelayan ini juga benar-benar keji. Jadi bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Tuan Muda, hidup sakit-sakitan seperti ini sebenarnya cukup menyiksa. Di mataku, setelah orang tua itu meninggal juga, kamu harus, apa itu? Pria di ruang gerbang dengan paksa tertawa dan tidak mengatakannya dengan keras, karena itu terlalu terang-terangan. Sudah cukup, jangan bicara lagi. Ini akan terjadi cepat atau lambat. Melihat penampilannya, dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Dia pasti akan mati sebelum waktunya. Pelayan lain di samping diam-diam berkata sambil mencibir. Kamu sangat keji. Aku tidak akan memaafkanmu. Anak itu berlinang air mata. Dia bersandar di dinding dan tertatih-tatih ke arah dalam. Dia sangat kesepian. Di manor besar ini, dia tidak memiliki satupun kerabat atau teman bermain. Dia hanya memiliki bangunan yang sepi dan lusuh yang jendelanya berderit setelah angin bertiup melewatinya. Anak ini selalu ingin berjalan di dalam. Dia tiba di halaman yang luas dan mendorong pintu maple yang catnya sudah lama rontok. Dia dengan lembut berkata, "Kakek." Di atas tempat tidur kuno itu terbaring seorang sesepuh tua berambut abu-abu yang wajahnya seperti kertas emas. Auranya seperti aliran, dan matanya sangat suram sejak mereka kehilangan pancaran yang sangat kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Nak, jika aku mati, satu-satunya yang tidak akan merasa nyaman adalah kamu. Penatua mengangkat lengannya dengan susah payah dan mengulurkan tangan. Dia berjuang, dan perlu beberapa kali mencoba untuk menyentuh tangan anak itu. Kakek, kamu tidak akan mati. Anak itu menangis. Anak, jangan menangis. Penatua menggunakan tangannya yang kasar untuk dengan lembut membelai wajahnya yang pucat. Mata tuanya yang berlumpur meneteskan air mata, dan dia sangat enggan untuk pergi. Kakak! Anak itu menangis dengan keras. Dia sangat tidak berdaya ketika dia berbaring di samping tempat tidur dan meraih tangan sesepuh itu dengan sekuat tenaga tanpa niat untuk melepaskannya. Penatua menggunakan tangannya yang besar dan kasar untuk menarik tangan kecil itu ke arahnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dengan penuh kasih sayang, tetapi matanya gelap. Dia ingin membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, tetapi dadanya naik turun, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Kakek, kamu tidak bisa meninggalkanku. Apa yang harus saya lakukan ketika saya sendirian? Anak itu tertekan saat dia mengguncang lengan sesepuh itu. Selama beberapa tahun terakhir, semua tetua meninggal satu demi satu, menyebabkan dia sangat patah hati. Hanya ada satu penatua yang tersisa yang merupakan orang yang paling intim, tetapi dia akan mati juga yang membuatnya takut. Anak, penatua membuka mulutnya, tetapi yang bisa dia bentuk dari itu hanyalah satu kata, tidak ada lagi yang keluar. Matanya telah kehilangan semua kilaunya, dan dia hanya bisa terengah-engah sekarang. Di luar gerbang, mata besar pria kecil itu merah di sekujur tubuhnya. Dia tanpa suara dan terengah-engah memasuki manor. Melalui beberapa hari pengawasannya, dia memastikan tidak ada ahli dan datang ke sini. Dia mendorong gerbang terbuka dan berjalan masuk.
Dia menyeka air matanya dan menatap ke arah yang lebih tua di tempat tidur dan dengan emosional berkata, "Kakek." "Ya, kamu," anak berwajah pucat itu ketakutan ke belakang. Penatua di tempat tidur menjadi curiga. Di ranjang kematiannya, dia tiba-tiba melihat seorang anak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dipanggil oleh itu, dia dengan bingung melihat ke arahnya. Dia pernah menjadi ahli yang sangat kuat, namun dia tidak bisa melawan berlalunya waktu. Setelah mencapai usia senja, kondisinya menjadi suram. "Kakek, aku adalah anak itu saat itu. Aku di sini untuk melihatmu." Si kecil tersedak menangis tersedu-sedu. Melihat masa lalu melalui Dewa Willow, dia tahu bahwa para tetua yang diasingkan di sini memperlakukan keluarga mereka dengan sangat baik. Anak di samping adalah salah satu yang mereka bawa sebagai pengganti. Setelah mendengar kata-kata ini, tetua di tempat tidur dengan ganas melebarkan matanya. Mata yang awalnya gelap itu tiba-tiba memancarkan kemegahan yang mengancam saat dia berbicara dengan suara gemetar, "Kamu." Dia tiba-tiba berbicara dengan suara tergesa-gesa dan tatapan mengancam. "Itu benar, kakek. Aku di sini untuk melihatmu." Pria kecil itu meraih tangannya sambil tersedu-sedu. Dia tidak berhasil tepat waktu untuk melihat para tetua lainnya pergi. "Cederamu?" Penatua itu terengah-engah. Dia bertanya dengan suara mendesak, tetapi ini adalah satu-satunya kata yang bisa dia kumpulkan. "Luka saya sudah sembuh. Aku sudah berhasil melewatinya." Pria kecil itu berkata karena dia tahu ini adalah hal terbaik yang ingin dia dengar. Kemudian dia dengan ringan berkata lagi, "Sebuah ayunan lenganku mengandung kekuatan ilahi 108.000 jin." Dia mengatakan hal-hal dengan jujur. Seperti yang diharapkan, setelah penatua mendengarnya, dia dengan heran melebarkan matanya dan bibirnya terus terbuka dan tertutup. Dia menarik salah satu lengan kecilnya seolah ingin memastikan sesuatu. "Ya, hanya kekuatan satu lengan." Mata si kecil berkaca-kaca dan dia mengangguk dengan seluruh kekuatannya. Haha, pada saat terakhir, tetua itu seperti cahaya terakhir dari matahari terbenam dan tiba-tiba melepaskan tawa besar. Air matanya yang keruh jatuh dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan atas kejutan yang menyenangkan ini. Ini memberinya kepastian, dan dia tidak memiliki sedikit pun penyesalan yang tersisa. Tapi si kecil terus menangis karena dia tahu si tetua menghabiskan sedikit terakhir dari energi esensinya, dan bahkan obat suci pun tidak bisa menyelamatkannya. Penatua ini adalah saudara dari kakek Shihao. Dari sudut pandang garis keturunan, mereka benar-benar terkait erat, jadi dia memperlakukannya dengan sangat baik, tidak seperti kelompok orang yang acuh tak acuh dari kekaisaran. "Kakek," anak di samping menangis keras. Mata sesepuh itu tidak memiliki sedikit pun cahaya yang tersisa, dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meraih tangan anak itu sebelum melihat ke arah Shihao kecil. Dia membuka mulutnya sedikit dengan maksud untuk meletakkan tangan kecil itu di tangannya, tapi dia kehabisan tenaga. Si kecil menangis dan mengulurkan tangannya dan meraih tangan kecil itu sebelum mengepalkannya dengan erat. Kemudian dia meletakkannya bersama di tangan besar kasar sesepuh itu dan dengan ringan berkata, "Kakek, jangan khawatir. Aku akan menjaganya dengan baik." Air mata terakhir yang keruh jatuh dari air mata sesepuh itu dan dia berhenti bergerak. Wajahnya memiliki senyum di atasnya, seolah-olah dia menerima kepuasan, namun itu juga mengandung ekspresi kepuasan seolah-olah beban telah diangkat dari pundaknya. Dia bahagia dan bebas, karena semua penyesalannya terselesaikan. Dia meninggal begitu saja, dan menutup matanya. "Kakek," anak di samping menangis dengan keras dan langsung melemparkan dirinya ke tubuh si tua. Jantungnya terbelah, dan paru-parunya pecah saat dia sedih. Klaster air mata berkumpul dan jatuh. Si kecil juga meneteskan air mata. Akhirnya, dia menarik anak ini ke atas dan diam-diam memberinya peringatan sebelum pergi. 2 hari kemudian,
yang lebih tua dikuburkan, dan anak itu menangis di depan kuburnya dalam penderitaan besar. Sekelompok pelayan tidak bisa menariknya pergi, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, dan bahkan pingsan beberapa kali. Akhirnya, dia dibawa pergi oleh dua pelayan tua yang setia. Si kecil bersembunyi di hutan dan juga menyeka air matanya saat dia diam-diam tersedak oleh emosi. Dia melihat dari jauh karena dia tidak punya cara untuk muncul atau mendekat. Dia hanya datang ke kuburan setelah semua orang pergi. Dia diam-diam bergumam di sana dan dengan hati-hati berdoa. Tuan muda, kakimu selalu pincang, berjalan lebih lambat dan berhati-hatilah agar tidak jatuh. Itu masih di ruang gerbang di mana kedua pelayan itu menjadi lebih tidak terkendali dan dengan keras mengolok-oloknya. Beberapa tetua semuanya telah meninggal, jadi masalah seperti apa yang bisa dibuat oleh anak kecil yang menyedihkan ini? Orang asing selalu ingin membunuhnya, dan sepertinya itu tidak akan lama lagi. Kalian, anak itu marah, dan wajah kecilnya pucat saat dia memelototi mereka dengan bola matanya yang benar-benar merah. Kalian berdua terlalu memalukan. Ini tuan muda, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Dua pelayan tua berteriak. Lebih banyak ikut campur dalam urusan orang lain, orang tua. Tempat kumuh ini adalah penjara, bagaimana bisa ada tuannya? Biasanya memanggilnya yang hanya menempelkan emas di wajahnya. Kedua pelayan di ruang gerbang berubah bermusuhan. Kedua pelayan tua itu gemetaran. Mereka menarik tangan anak itu dan pergi dengan marah. Pada malam hari di kamar anak itu, si kecil muncul dan dengan ringan berkata, "Apa yang kamu inginkan sekarang?" "Saya ingin melihat Big Black sekarang, harimau kecil apa yang dia lahirkan." Anak itu menangis dan berkata, "Big Black adalah harimau yang dibesarkan oleh tetua Hai yang biasanya bertugas mengantarkan makanan untuk mereka. Biasanya, dia tidak memiliki teman bermain sehingga dia sangat kesepian. Setiap kali kakek Hai datang dan mengantarkan makanan untuk mereka, dia hanya bisa bermain dengan Big Black untuk sementara waktu." Hati si kecil sedih. Dia adalah anak yang baik hati, tetapi dia juga mengalami serangkaian siksaan seperti itu. Dia bisa bersimpati dengan rasa sakit yang diderita anak di depannya. "Apakah kamu tidak ingin menghukum kedua pelayan di ruang gerbang itu?" si kecil bertanya. "Aku ingin, tapi aku tidak ingin membuat masalah besar dari itu." Mata anak ini benar-benar merah saat mengatakan itu. Keduanya sangat keras, dan ketika para tetua mulai sekarat, mereka melakukan banyak kesalahan di dalam manor. "Sisi!" Hairi Bol menjerit. Ia juga melihat segala sesuatu dengan matanya dan sangat marah. Artinya, mereka harus dihukum berat. "Hairi Bol, lakukanlah," kata si kecil. Dia masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, seperti mencari tahu siapa yang menyuap para pelayan itu. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, dia masih ingin mengkonfirmasi kecurigaannya dan mengambil tindakan, karena orang-orang itu adalah pengganggu yang tidak dapat ditoleransi. "Jangan menangis lagi. Lupakan saja semua yang ada di sini. Di masa depan, saya akan membawa Anda ke tempat bernama Heaven Mending Pavilion dan tidak ada yang berani menggertak Anda lagi," pria kecil itu menghibur. "Ao!" Selama tengah malam, seekor binatang buas terbang dan turun di luar manor. Ini adalah unicorn man bersatu setinggi 3 zang yang seluruhnya berwarna emas muda. Sebuah tanduk emas tumbuh dari kepalanya, dan sepasang sayap tumbuh dari punggungnya, memungkinkan penerbangan. Makhluk semacam ini bisa menggunakan simbol, tetapi mereka tidak bisa membuat tulang berharga kuno seperti unicorn. Mereka memiliki sejumlah kekuatan, tetapi mereka lebih rendah daripada binatang buas yang benar-benar kuat. Seekor binatang seukuran kepalan tangan yang licin dan montok duduk di kepalanya dan bersinar dalam cahaya keemasan. Setelah tiba di sini, itu mengeluarkan suara menderu dan menghilang tanpa jejak. Itu tepatnya Hairi Bol.
Bahkan si kecil pun tidak menyangka bahwa ia keluar dan menjinakkan binatang buas semacam ini. Peng! Beruang manusia emas memukul ke depan dengan cakarnya dan segera mendobrak gerbang. Kedua pemimpi terbangun dari mimpi mereka, dan setelah melihat pemangsa yang begitu ganas datang langsung ke arah mereka, keduanya tertatih-tatih saat mereka berteriak ketakutan. Beruang manusia duduk dengan pantatnya, dan setelah beberapa suara kaca, suara tulang kedua orang yang patah bergema. Hanya tubuh bagian atas mereka yang terbuka, dan tubuh bagian bawah mereka telah berubah menjadi daging yang dimutilasi. "Selamatkan kami!" Pada saat malam seperti ini, jeritan sedih semacam ini bergema sangat jauh. Kedua orang itu sangat ketakutan sehingga kandung kemih mereka pecah saat mereka menangis ketakutan. Orang-orang di dalam manor terkejut dan banyak orang memegang senjata dan datang. Ketika mereka tiba di sekitarnya, mereka semua dikejutkan dengan kejutan tiba-tiba. The Golden Man Beat saat ini sedang menciptakan suara kaca-kaca saat dia merobek kedua kaki mereka untuk memakannya. Darah memercik kemana-mana, dan tulang-tulang putih hantu terlihat. Itu sangat menakutkan. Setelah melihat orang-orang ini bergegas, beruang manusia bangkit dan menepuk cakarnya yang besar dan berdarah. Kemudian dengan kepakan sayapnya, ia langsung menghilang ke langit malam. "Ah, selamatkan kami!" Keduanya berteriak dengan sedih. Semua orang tahu bahwa kedua orang ini telah tamat, karena mereka kehilangan kedua kaki mereka. Di perbatasan barat yang kejam ini, bahkan jika mereka bisa bertahan hidup, mereka ditakdirkan untuk hidup dalam tragedi yang ekstrim. "Melayani Anda dengan benar. Aku sudah memberitahu kalian untuk tidak melakukan hal-hal buruk setiap hari. Balas dendam, Tuhan telah menumbuhkan beberapa mata." Sama sekali tidak ada yang bersimpati dengan mereka, karena jelas betapa berbahayanya mereka membawa diri mereka sendiri. "Hairibol, kamu benar-benar cukup buruk." Setelah si kecil melihat pemandangan ini, dia menatap Zuyan emas itu dengan takjub. Dia tidak membayangkan bahwa itu akan memerintahkan manusia beruang untuk melakukan hal semacam ini. Itu tidak membunuh mereka berdua, tetapi apa yang dilakukannya lebih kejam daripada membunuh mereka. Hairibol melambaikan cakar emas kecilnya. Maksudnya adalah, ini hanya masalah kecil. Kamu harus memperlakukan orang jahat seperti ini. "Kakak kecil, aku mendengar kakek mengatakan bahwa orang-orang yang disuap di manor hanyalah badut pelompat jembatan. Hanya orang-orang di luar yang kuat dengan ahli tingkat puncak yang sangat kuat di antara mereka," kata anak pucat di samping. "Jangan takut. Aku punya cara untuk menghadapi mereka." Pria kecil itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia memiliki beberapa tebakan, tetapi dia tidak tahu apakah itu garis keturunan Shigi atau orang lain. Dia sedih dan marah, dan memutuskan untuk berperang di sini. "Namun, mereka benar-benar sulit untuk dihadapi karena kita masih kecil," kata anak di samping dengan takut-takut. "Bahkan ketika berhadapan dengan binatang buas yang paling menakutkan, kamu tidak harus bertarung dengan nyawamu." "Oh, aku lupa, aku selalu bertarung dengan burung ganas dan binatang buas, dan sudah terbiasa mengatakan hal seperti ini." Si kecil menggaruk kepalanya karena malu lalu melanjutkan berkata, "Aku punya cara." Tidak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat mereka, selama mereka tinggal di perbatasan barat, mereka akan menemui malapetaka dan menderita hukuman. 1. Pop menamainya ini dan dengan ramah menyarankan agar tetap seperti itu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.